Nah, coba kita dekati ya. Ini struktur batu bata kuno. Ini ada yang utuh ya. Ini kelihatannya kayak bangunan candi. Apakah ini bangunan candi? Ada kemiripan ya. Ini terutama ini batu andesit. Coba kita dekatkan kamera ya. Ini kayak sistem koset ya. Iya Mas ya. Ini masih menempel ya Mas ya. Ori. Soalnya dekatnya struktur ini ada sebuah yoni, lingga, bukan yoni, lingga. Nah, ini lingganya lur. Ini lingga yang di desa Jabaran dan juga batu-batu andesit yang dibuat batu nisan. Ini banyak sekali ya. Ini sebaran-sebaran batu bata kuno. Apakah di sini dulunya itu tempat apa? Pemujaan waktu zaman kerajaan dulu? Atau biasanya tempat pemujaan lur. Soalnya lingga dan yoni biasanya jadi satu. Ini lingga. Nah, ini berjari dua yang di sini. Ini sampai ngelumut gitu lur. Nah, sebaran batu bata kuno di makam desa Jabaran ini, Kecamatan Balongbendo, Jawa Timur, ternyata banyak sekali dan juga batu-batu candi yang dibuat batu nisan. Ini ada yang utuh, dengan ketebalan kisaran 4 ya, antara lebar dan panjangnya kira-kira 40, lebarnya 15 gitu lur, kira-kira segituan. Ini ngelumut lur, soalnya ini rendeng atau musim penghujan. Ini struktur yang memanjang sampai sini. Yang sebelahnya lingga itu tadi. Ini juga ada batu andesit atau batu candi yang dibuat batu nisan oleh warga desa. Ternyata memang luar biasa ya. Sisa-sisa zaman dahulu yang di Sidoarjo ini banyak sekali sebaran-sebaran batu bata kuno dan juga batu candi yang dibuat batu nisan gitu lur. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini struktur yang terpendam, bilangnya terpendam. Ini lur. Ini menempel ya Mas ya. Ini sistem koset kayaknya. Nah, kita dilihatkan oleh warga desa Jabaran, melihatkan sebuah bangunan kuno. Kalau dibilang ini kayak bangunan suci waktu zaman Hindu, zaman kerajaan dulu. Soalnya di situ ada lingga. Simbol dari lingga dan yoni adalah lambang kesuburan. Gitu loh. Nah, ini besar sekali. Itu memang batu batanya berukuran sangat besar sekali. Ini melengkung ya Mas ya. Cuma ketebalannya kira-kira berapa Mas? 4 ya Le? 4. Antara 4-5 ya. 4 cm 5. Ketebalan sekitar 4 cm dengan lebar sekitar 20 cm dan panjang sekitar 30 cm. Ini ada yang utuh ini. Kayak gini. Ini warga. Nah, ini loh.
Ini juga nempel ya Mas ya sebelah ini? Nempel. Ini tertata ya. Ini tertata. Apakah ini bangunan candi atau bangunan suci gitu loh? Nah, kita nanti tanya pada warga. Nah, ini apa Mas yang ditemukan warga di area ini? Ini ada struktur bangunan seperti tembok, ukurannya juga besar sekali, sama ini, batu yang sangat besar, batu bata. Ini posisinya masih terstruktur atau sudah roboh? Masih terstruktur kayaknya. Kalau kita gali, Dugaannya bangunan apa ini? kayaknya sih tembok, mungkin apa ya, seperti pemukiman ini. Sudah pernah dilaporkan? Ini belum pernah, cuman kalau warga sekitar sudah tahu. Jadi untuk kepala desa atau perangkat desa setempat tahu kalau di sini ada situs seperti ini. Cuman nggak pernah dirawat. warga sini kalau menyebutnya itu situs apa Mas? Situs goa. Yang digundukan tanah itu katanya yang disebut situs gua memang ada guanya Mas? Iya, dulu pernah ada pada waktu masa, mungkin saya nggak ngumani lah bahasa Jawa biyen ya. Mungkin mbah saya dulu pernah tahu kalau di sini ada goanya. Goanya ada di mana Mas? Tepatnya di depan tadi gerbang masuk makam ini. Oh, di pintu Gerbang. Kalau mencari dari sisi mitologi ya Mas ya, mitos ya, ya apa Mas yang ada Mas? Segi mitosnya? Mitosnya seringkali kalau orang lewat itu ular besar yang nyebrang tidak ada batas kepala sama ekornya, nyebrang di depan makam ini. Nggak tahu itu berbentuk pusaka atau yang lain, kita nggak sedetail itulah. Sering Mas nampak itu ya? Seringkali. Jadi ada ular lewat berarti mau ada bencana. Oh, mitosnya gitu loh. Nggak tahu orang meninggal atau apa. Begitu nampak ada bencana gitu. Iya, orang meninggal biasanya. Oh, biasanya gitu. Pertanda ya? Pertanda itu gitu aja ya. Atau paweling ya Mas ya? Iya. Paweling diingatkan sama leluhurnya gitu ya. Iya. Kalau di dulunya tempat ini buat apa Mas? Menurut cerita rakyat itu. Sebelum ada makam Mas? Untuk penggemblengan katanya, penggemblengan kesatria Majapahit. Karena di sini berdekatan sama Pelawangan, situs Pelawangan, di sana pemukiman warga. Terus tidak jauh juga sama situs Kamalagian yang ada di Klaten, Krian. Jaraknya mungkin 2 kilo dari sini. Oh, situs yang Kamalagian itu prasasti zaman Erlangga, Raja Erlangga ya Mas ya? Iya benar. Jauh dari sini. Katanya berbunyi tentang Waringin Pitu ya Mas ya? Waringin Pitu. Ya, dekat memang. Kalau dari sini, dari Jabaran ke situs Waringin Pitu itu kurang lebih hanya 1 kilo tempatnya, nggak jauh. Ini kita tanya pada Mas Ega. Kita tanya pada Mas Ega ini dari Majapahit Situ di klub. Mas, kan di Kamalagian di situs Waringin Pitu kan ada Mas. Berbunyi apa Mas? Yang di isi dari situs Kamalagian yang di desa Klaten ya, Krian Sidoarjo, kan tidak jauh dari sini. Ini nama di desa Jabaran ini ya? Ini Jabaran. Ya. Memang desa Waringin Pitu, desa Jabaran tidak jauh dari desa Klaten atau yang ada sampai saat ini in situ, yaitu prasasti Kamalagian yang dikeluarkan oleh Raja Erlangga pada abad ke-11 Masehi. Isi prasasti tersebut adalah terkait dengan pembuatan bendungan Waringin Sapta atau bendungan Waringin Pitu. Di sini kemudian aliran sungai Balong Bendo ini dialirkan kemudian ke arah utara 2
dua sungai dipecah ke arah utara untuk menghindari banjir di daerah Kamalagian atau sekarang ini Klagen dan sekitarnya. Maka kemudian di situ juga ada bangunan-bangunan suci yang disebutkan untuk kemudian para ketua desa menghadiri penetapan Simah Perdikan Waringin Pitu tersebut. Sehingga kemudian situs-situs yang ada di sekitar prasasti Klagen atau Kamalagian yang dikeluarkan Raja Airlangga ini kemudian akan teridentifikasi. Kemudian situs-situs yang ada di desa-desa tersebut ini kemungkinan diduga dibangun pada masa Raja Airlangga, kemudian terus dilestarikan pada masa Kediri, Singosari, sampai terakhir Majapahit akhir pertengahan abad ke-16 Masehi. Di sini warga menemukan sebuah struktur yang juga ada sebuah gundukan batu bata kuno yang sangat besar sekali. Masyarakat menyebutnya situs Guo, yang kemungkinan ini merupakan sumuran candi. Di sini diduga kompleks ini, struktur batu bata ini juga merupakan bagian dari asrama yang bangunan suci ini, termasuk kemudian adanya petirtaan. Kenapa kita bisa menyebut bangunan suci? Karena juga ditemukan sebuah lingga yang menandakan bahwasanya dahulunya di sini merupakan sebuah candi besar beraliran agama Siwa, karena adanya lingga yoni yang merupakan simbol pemujaan dari Dewa Siwa.